Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2050. Apakah akan hilang? Jantung Virtuous Walker tenggelam. Suyi tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Lari sampai mati. Gongye Buddha berkata pelan. Benarkah? Aku tidak percaya. Suara wanita yang serak terdengar. Di sisi lain, di bawah kehampaan yang jauh, awan cahaya ungu melonjak dan membentuk bayangan yang indah. Itu adalah seorang wanita berpakaian ungu, dengan cahaya dan hujan yang mengalir di sekujur tubuhnya, dan awan ungu menutupi wajahnya. Meskipun wajahnya diselimuti cahaya dan bayangan, sulit untuk dilihat, tetapi masih membuat orang terkejut, terlepas dari debu. Tuhan, wanita berjubah putih dengan kuali biru samar di kakinya menunjukkan ekspresi bahagia. Keributan di lapangan. Wanita berbaju ungu adalah penguasa Gunung Jiuli, salah satu dari 8 wilayah terlarang, Raja Dewa Jiuli. Penguasa zona penalti lainnya. Suasana di lapangan menjadi semakin redup, dan suasana dingin menyelimuti keempat lapangan tersebut. Tingkat konfrontasi ini terlalu menakutkan, dan sulit bagi para dewa yang hadir untuk campur tangan. Tapi Gongye Buddha tidak peduli sama sekali, berkata, karena semua orang ada di sini, berdirilah, aku akan membiarkanmu membuka matamu dan melihat, apa sebutir beras. Perbedaan antara mutiara dan bulan terang di langit. Semua orang kaget. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Gongye Buddha. Pria ini terlihat lembut, tetapi dia juga sangat bangga dengan tulangnya. Pada saat ini, ketika suara Gongye Buddha bergema di antara hadirin, ke segala arah, beberapa sosok muncul satu demi satu dari kegelapan. Ada laki-laki dan perempuan, dan nafasnya menakutkan dan menakutkan, yang semuanya didominasi oleh satu sisi area terlarang. Pada akhirnya, termasuk Taois 1000 kesengsaraan dan Raja Dewa Jiuli, ada 13 orang. Ini di luar dugaan Suyi. Dia berpikir bahwa paling banyak, penguasa 8 area terlarang akan muncul. Siapa sangka, bakal ada lagi. Tidak diragukan lagi, di sungai panjang zaman itu, selain 8 area terlarang, ada beberapa area terlarang yang tidak diketahui. Namun, para penguasa wilayah terlarang ini hanyalah secercah tekad. Ini juga menegaskan spekulasi awal Suyi bahwa dewa daerah terlarang ini sama dengan Luo Xuanji dari kota yang hilang, tunduk pada kekuatan gangguan ruang dan waktu, menderita tabu ancaman malapetaka tidak bisa lepas dari area terlarang itu. Pada saat ini, wajah kedua dewa dan dewa milik kerajaan hari abadi adalah yang paling jelek. Karena mereka tidak punya bantuan asing. Untungnya, setelah master area terlarang itu tiba, mereka mengabaikannya dan mengabaikannya. Apakah menurut Anda, jika kita bergabung, apakah kita akan cukup untuk memenangkan api zaman? 1000 kesengsaraan Taois membuka mulutnya. Buddha Gongye berkata, tidak cukup juga, jangan panggil saya sesama Tao, Anda dan saya tidak sama, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memanggil saya dengan panggilan itu. 1000 kesengsaraan, penguasa kawasan terlarang lainnya juga tercengang. Siapa pria ini, dan mengapa nada suaranya lebih besar dari pria tua misterius heboh itu? Coba, nada Juli God King dingin. Gongye Buddha tertawa, bertepuk tangan, dan berkata, karena aku berkata untuk membuka matamu, aku tidak dapat mengingkari janjiku, jadi mari kita pergi bersama. Berbicara, dia maju selangkah. Boom, langit berguncang dan kehampaan tak berujung hancur seperti cermin. Tanda tatanan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari celah-celah, menutupi langit. Hal yang menakutkan adalah bahwa setiap rune of order telah berevolusi menjadi sebuah realem. Ketika rune of order yang tak terhitung muncul, itu seperti sebuah realem tanpa akhir. Para dewa yang hadir semuanya ketakutan dan tercekik. 13 master area terlarang saling memandang dan menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Pada saat itu, malapetaka kiamat datang menerjang. Kecuali Suyi dan Su Xingke, semua orang yang hadir menyengat dan tidak pernah bisa melihat lagi. Di hadapan mereka berdua, Gongye Buddha melangkah ke langit, dan di antara ombak, rune of order berlari melintasi langit, menembus batas waktu dan ruang, dengan mudah menyematkan tekad dari penguasa zona terbatas di tempatnya. Dalam sekejap mata, sosok dari 13 penguasa area terlarang semuanya dipaku ke udara oleh rune orde hitam, tidak bergerak, mempertahankan berbagai gerakan ketika mereka ditembak. Adegan itu aneh. Ini di luar kuasa Tuhan. Hati Suyi bergejolak. Benar saja, pria yang menjalankan tugas untuk kehidupan pertamanya ini juga harus menjadi orang yang telah menginjakkan kaki di sungai takdir. Jika tidak, tidak mungkin mengecilkan kehendak 13 penguasa wilayah terlarang. Su Xingke membeku di sana, matanya melebar, alisnya dipenuhi trans. Perang yang bisa mengguncang langit dan dunia, apakah ini sudah berakhir? 13 penguasa area terlarang yang bukan milik era ini sebanding dengan para dewa saat ini, dan bahkan tekadnya sudah cukup untuk menekan semua karakter di bawah dewa. Tapi sekarang, ketika mereka pertama kali menembak,
mereka semua ditekan. Apa hubungannya dengan kekuatan ini? Dengan bakat dan kekuatanmu, memang langka di dunia, yang cukup untuk mengejutkan masa lalu dan sekarang, jika tidak, tidak mungkin membunuh jalan keluar dari kekacauan ruang dan waktu. Sayang sekali Anda telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak memprovokasi saya, dan Anda pantas mendapatkan sial. Gongye Buddha menggelengkan kepalanya. Dia kembali ke Suyi dan menjentikkan jarinya. Boom! Keinginan dari 13 master zona terlarang yang dipaku ke kekosongan, semuanya meledak pada saat yang bersamaan. Seperti 13 kembang api warna-warni. Dan pemandangan ini kebetulan dilihat oleh para dewa yang baru saja memulihkan penglihatannya, dan mau tak mau mereka tercengang. Pertempuran sudah berakhir. 13 master area terlarang dimusnahkan. Apa yang terjadi barusan? Semua orang berkeringat di dahi mereka. Tidak ada yang memberi mereka jawaban. Gongye Buddha berkata, baiklah, biarkan aku memberimu tumpangan, pergi. Jubahnya melambai. Boom! Antara langit dan bumi, ruang dan waktu kacau, badai tak berujung muncul, dan sosok para dewa tersapu seperti daun jatuh, tak terkendali oleh badai. Dalam sekejap mata, ia menghilang. Akhirnya sepi. Gongye Buddha menghela nafas panjang. Void Walker terkejut. Suyi berpikir, gumpalan kekuatan jiwa akan menghilang, dan itu sangat keterlaluan, betapa kuatnya orang yang telah menginjak sungai takdir ini. Rekan Taois, saya juga harus pergi. Gongye Buddha menoleh untuk melihat Suyi, ekspresi antisipasi muncul di antara alisnya. Aku punya firasat bahwa tidak akan butuh waktu bertahun-tahun bagi rekan-rekan Taois untuk kembali ke puncaknya, memulai jalan yang lebih tinggi. Sosoknya sudah kabur, seperti cahaya dan bayangan yang akan runtuh. Suyi menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih. Dia tahu bahwa jika sebelumnya tidak ada Buddha Gongye, situasi hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Gongye Buddha tersenyum dan melambaikan tangannya, dan sosok itu langsung menghilang menjadi sinar cahaya dan hujan. Siapa senior itu? Wisatawan hanya bertanya saat ini. Suyi berkata dengan santai, karakter yang mengaku menjalankan tugas pengembara. Selanjutnya, keduanya kembali ke menara jahat kuno. Wisatawan yang saleh terluka terlalu parah dan perlu disembuhkan pada waktunya. 1 hari kemudian, Suyi memutuskan untuk pergi sampai pengelana yang sia-sia itu pulih sedikit. Dalam periode waktu ini, banyak lawan yang menakutkan muncul satu demi satu, belum lagi kerajaan hari abadi, hanya makhluk-makhluk aneh di area terlarang, biarkan Suyi merasakan krisis yang kuat. Dia perlu ditingkatkan sesegera mungkin. Jika tidak, apalagi pergi ke domain dewa di masa depan, saya khawatir saya tidak akan dapat melarikan diri dari era ini. Diabo harus segera kembali, maukah kamu menunggu? Berbicara tentang lelaki tua ini, dia terdiam. Dia bilang dia akan kembali dalam waktu setengah tahun, tetapi sudah lebih dari setengah tahun, dan dia bahkan belum melihat bayangannya. Jangan tunggu. Suyi menggelengkan kepalanya. Su Xingke berkata, era Fire Seed adalah kunci untuk membuka jalan menuju dewa-dewa kuno, itulah sebabnya para penguasa area terlarang akan berebut untuk mendapatkannya. Suyi terkejut, jadi ada efek magis seperti itu di era api ini. Hampir seperti dewa. Xingke berkata, ada juga peluang untuk menjadi dewa di era kuno dan modern, tetapi jika tidak ada api era, tidak ada yang mau untuk menginjakan kaki di tempat ini. Setelah jeda, dia berkata, dan titik awal jalan para dewa kuno adalah di negara matahari abadi. Su Yi terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, sepertinya rencana untuk pergi ke kerajaan matahari abadi sangat penting. Ketika dia dicari 2 kali oleh 9 dewa kerajaan hari abadi, Su Yi merasakan permusuhan yang mendalam, dan dia berencana untuk menghela nafas lega. Dan sekarang, bahkan titik awal jalan dewa kuno terletak di negara hari abadi, Su Yiduan tidak punya alasan untuk tidak pergi. Orang-orang di area terlarang utama telah mengarahkan pandangan mereka pada Anda, di belakang 9 dewa kerajaan matahari abadi, berdiri sekelompok Taois top di alam para dewa, dia pasti telah mendengar berita itu. Virtuous Traveler mengingatkan, kamu akan pergi ke kerajaan matahari abadi saat ini, bukankah kamu menceburkan diri ke dalam jaring? Su Yi tersenyum dan berkata, kecuali mereka tidak ingin memasuki jalan para dewa kuno, mereka ditakdirkan untuk tidak melakukan apapun padaku. Mata Virtuous Walker aneh, dibandingkan dengan jalan para dewa kuno, siapa yang tidak iri dengan kekuatan reinkarnasi dalam dirimu? Singkatnya, saya tidak di sini untuk menyerang Anda, tetapi ingin mengingatkan Anda bahwa yang terbaik adalah berpikir 2 kali. Saat dia berkata, dia menunjuk pada dirinya sendiri, lihat aku, apakah aku sengsara? Jika bukan karena senior yang menjalankan tugas, kali ini aku ditakdirkan untuk tidak bertahan hidup. Menurutku dengar, paling aman menunggu sampai heboh kembali sebelum membuat keputusan. Su Yi menepuk pundaknya dan berkata, aku butuh kesempatan seperti itu. Pada akhirnya, tamu yang sia-sia itu gagal membujuk Su Yi. 1 hari kemudian, mencapai pedang membawa Su Yi, berlomba-lomba menyeberangi sungai panjang zaman, melawan arus. Su Yi berniat mencari penginapan terlebih dahulu dan menukar beberapa barangnya dengan obat ajaib.
Selama setengah tahun dia melewati menara jahat kuno, obat ajaib yang dia kumpulkan hampir habis, dan dia harus mengisinya kembali. Dalam waktu kurang dari sehari, Anda dapat mencapai kota kuno Linghe. Su Yi diam-diam berkata. Tiba-tiba kelopak matanya melompat. Saat berikutnya, pedang itu meraung tidak jauh, dan sosok yang membawanya meledak ke udara. Boom! My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2051. Boom! Kekosongan itu terbelah. Dentang. Pedang itu melayang ke udara, menghalangi pukulannya. Perhatikan baik-baik, kuda emas itu adalah pedang terbang berwarna emas cerah. Diblokir. Suara terkejut terdengar. Whoosh! Pedang terbang emas keluar dari udara tipis, dan telah mencapai jarak yang sangat jauh. Su Yi sekilas melihat bahwa ini adalah dewa ciptaan tingkat menengah. Yang disebut penciptaan keadaan ekstrim adalah arti mencapai puncak. Dan tanda dari keadaan ini adalah bahwa penguasaan hukum para dewa mengumpulkan tempat di mana tataran spiritual berada di atas kepala, jalan dapat diturunkan dari semua fenomena, mengungkapkan perubahan tak terbatas. Seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno, ketika para kultivator mendengarkan khotbah dan ajaran para dewa, mereka sering menggunakan kata-kata seperti putus asa dan luar biasa untuk menggambarkannya. Dan pria berjubah darah itu adalah dewa ciptaan tingkat menengah. Di atas dewa ciptaan yang lebih rendah dari dewa ciptaan yang di atas. Siapa kamu? Su Yi bertanya. Bahkan di zaman ini, dewa sangat langka. Dan dewa tengah penciptaan ekstrim, hanya dapat dilihat di kerajaan hari abadi dan beberapa stasiun pos besar kuno. Alasannya adalah ketika para dewa menyeberangi sungai panjang zaman, mudah untuk memprovokasi kekuatan bencana seperti tabu. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin lebih berbahaya itu. Jadi secara umum, sangat sedikit dewa yang mau berjalan di sungai yang panjang. Jangan dipikir-pikir lagi, pria berjubah darah yang tiba-tiba membunuhnya pasti sudah besar. Kursi ini tidak akan mengubah nama saya, atau nama keluarga saya ketika saya duduk, tetapi nama keluarga saya Yue Tian. Pria berjubah darah itu meletakkan tangannya di punggung dan berbicara dengan santai. Begitu dia mengatakan ini, Su Yi menebas. Mencapai pedang, mengubah ujung dunia menjadi jarak dekat, sehingga pedang ini tertebas tepat di atas kepala pria berjubah darah itu. Dentang. Pria berjubah darah melawan dengan pedang terbang emas, tetapi seluruh orang dan pedang terbang itu dihancurkan ke sungai dan terciprat. Mati. Pria berjubah darah itu sangat marah, dan sosoknya naik dengan hebat. Tapi di saat berikutnya, energi pedang dari ribuan jalan telah terputus dari langit. Setiap pedang, Su Yi melakukan yang terbaik tanpa syarat. Meskipun pria berjubah darah itu terkejut, pada saat ini, dia menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Ayo, Su Yi datang dengan pembantaian yang kejam, membunuh dengan pedang. Auranya seperti pelangi, dan niat pedangnya membumbung tinggi. Juga kuat, surga dan bumi memiliki keindahan yang luar biasa tanpa berbicara, karena gajah tidak terlihat. Semuanya dibenarkan tanpa mengatakannya, itu untuk Taoisme dan alam. 6 bulan di pagoda jahat kuno membuat pencapaian Kendo Su Yi ke tingkat yang tak terbayangkan. Dia terlihat jelek dan ketakutan. Ini Taijing, luar biasa. Namun, Su Yi ingin menjatuhkan pria berjubah darah itu dalam satu gerakan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Boom! Dengan suara benturan yang menghancurkan bumi, pria berjubah darah itu terguncang kembali. Pipinya digosok dengan energi pedang, meninggalkan bekas luka darah yang terlihat dalam ketulang. Dia mau tak mau mengubah warna, dan menghancurkan jimat rahasia putih salju dengan keras. Boom! Putih salju yang tak terhitung jumlahnya dan petir tebal yang menyilaukan jatuh, sepenuhnya menutupi kekosongan, dan kekuatan penghancur yang kejam membuat Su Yi tercengang dan menjauh. Jimat rahasia, ini adalah pembunuh besar dari tangan dewa atas, sebanding dengan pukulan dewa atas. Dengan kekuatan Su Yi, kecuali dia menggunakan pedang 9 penjara, dia tidak akan mampu menahan pemboman seperti itu. Ketika guntur putih dan terang di langit mereda, pria berjubah darah itu sudah lama menghilang. Saya tidak tahu bagaimana dewa kerajaan matahari abadi menemukan saya. Su Yi mengerutkan kening. Yue Yitian, salah satu dari 9 dewa, pendukung di belakang menara Yitian, kekuatan besar era Changhe. Dewa median dari ciptaan ekstrim. Su Yi telah belajar dari Wu Lingchong bahwa di antara 9 dewa di kerajaan matahari abadi, hanya ada satu dewa ciptaan yang tinggi, dan itu adalah Gamor, Buddha. Belakang kuil Wankong, dikatakan bahwa Buddha Gama juga tidak dapat dipisahkan dari Gunung Surgawi Barat, kekuatan dominan di domain dewa. Segera, Su Yi menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dalam situasi 1 lawan 1, dia tidak lagi takut menciptakan dewa tengah dari alam ekstrim, tetapi dia ingin memenangkan lawan, tapi itu tidak mudah. Intinya karena ranahnya terlalu berbeda. Tidak hanya ada perbedaan 2 alam besar, tetapi juga jalan untuk menjadi dewa. Bahkan jika Su Yi adalah orang terlarang, dia hanya bisa menggunakan benda terlarang seperti pedang 9 penjara untuk memiliki kesempatan membunuh dewa median seperti Yue Yitian.
Hanya kesempatan. Pertempuran berubah dengan cepat, sama seperti sebelumnya. Yue Yitian hanya perlu mengorbankan jimat rahasia Fortune Realm untuk melarikan diri dengan tenang. Bahkan dikatakan bahwa selama ada dewa, siapa yang tidak memiliki kartu penyelamat. Oleh karena itu, bagi Su Yi, hal pertama di depannya adalah menembus batas. Cobalah melangkah ke alam ultimate yang tersembunyi. Sudah cukupkah kamu melihat? Su Yi tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan. Tidak, suara yang lembut dan manis terdengar. Saya melihat sosok Luo Xuanji berkibar di kejauhan dalam kehampaan. Wanita ini memiliki keanggunan yang tiada taraf, mempesona dan tiada taraf. Meski disebut nenek oleh para hantu dan dewa dari kampung halaman yang hilang, penampilan dan temperamennya cukup membuat semua fenomena dibayangi, dan dunia memucat. Penguasa kota yang hilang. Sejak di kota yang hilang, dengan kekuatan Anda tidak dapat mengguncang Dewa Median, tetapi sekarang hanya dalam setengah tahun, Anda dapat membuatnya Dewa Median telah kembali dengan bulu di kepalanya. Kemajuan ini, tapi itu terlalu besar. Luo Xuanji melangkah maju, bergoyang di atas warna merah, sepasang kaki seputih salju dan giok kristal menjulang di bawah rok, menambahkan sentuhan godaan misterius. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu di sini untuk bernostalgia, maafkan aku karena tidak menemani. Wanita ini sangat lihai, tidak terduga, dan kejam. Ketika dia berada di kota yang hilang, dia menggunakan tata letak bawahannya untuk membiarkan dirinya sendiri mereka semua tertipu dan secara tidak sengaja membantunya mematahkan kekuatan kutukan di tubuhnya. Yang lebih menipu adalah dia membangun jalan papan dalam kegelapan, meninggalkan tiruan hantu di sisi terang, dan dewanya telah meninggalkan kota yang hilang. Semuanya hanya untuk memastikan bahwa bahkan jika terjadi kecelakaan, itu tidak akan mempengaruhi dewanya. Keterampilan dan keberanian seperti itu tidak diragukan lagi menakutkan. Bahkan jika kita tidak membicarakan ini, hanya karena pihak lain adalah satu-satunya yang lolos dari area terlarang sejauh ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Melihat tatapan dingin dan menjijikkan Su Yi, Luo Xuanji tidak bisa menahan senyum, mengedipkan matanya yang dalam, dan berkata, apakah kamu takut padaku? Su Yi menyeringai, menjadi bergairah. Dia berbalik dan pergi, menginjak pedang, melintasi sungai panjang zaman, yang disebut ketenangan dan tak terkendali. Bahkan jika punggungnya adalah eksistensi tingkat master dari area terlarang, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Mata Luo Xuanji berkedip, lalu dia tersenyum dalam diam, dan melangkah untuk mengejar, dengan sentuhan pakaian merah berkibar, sopan santunnya tidak ada habisnya, dan sikapnya tak ada taranya. Sejak saya meninggalkan menara jahat kuno, Anda mengikuti saya secara diam-diam, dan sekarang Anda telah ditemukan oleh saya, mengapa Anda masih mengikuti, begitu tebal berkulit? Su Yi berkata dengan sinis tanpa menoleh ke belakang. Ya, sejak dia meninggalkan menara jahat kuno, dia merasakan seseorang sedang menguntit. Tapi setiap kali dia mencoba mencari tahu keberadaan pihak lain, dia tidak menemukan apa-apa. Baru saat dia bertarung dengan Yue Yitian, dia akhirnya menarik napas dari pihak lain, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa itu orang ini yang mengikutinya sepanjang jalan. Temperamen yang tidak dapat diprediksi, Luo Xuanji yang kejam. Diejek karena berkulit tebal, Luo Xuanji tidak bisa menahan tawa dan berkata, sebenarnya, saya melihatnya lebih awal, Anda tidak dapat membantu saya, jadi Anda akan sangat menolak dan tidak berdaya, jika tidak, saya khawatir saya akan melakukannya lebih awal. Mau mencoba? Su Yi berhenti sejenak, menoleh untuk melihat Luo Xuanji, matanya acuh tak acuh, kamu tidak perlu menguji langkah demi langkah, aku akan memberitahumu secara langsung, selama kamu bergerak, kamu akan berakhir. Pasti menyedihkan. Luo Xuanji mengumpulkan sehelai rambut putih kristal di samping telinganya, dan berkata dengan senyum manis, teman Taois benar-benar salah paham, saya selalu takut untuk mati, untuk hidup, saya telah terjebak di kota rumah yang hilang selama 18 zaman, bagaimana saya bisa merasa tidak nyaman? Belum lagi, sesama Taois adalah penyelamat saya. Jika bukan karena sesama Taois, bagaimana saya bisa melarikan diri dari kota yang hilang? Suaranya jernih dan jelas, dan penampilannya tiada taraf. Gaun merahnya menambah sentuhan temperamen yang memukau bagi dunia. Siapapun yang melihatnya, aku takut mereka tidak dapat dikaitkan dengan master area terbatas. Su Yi menatap Luo Xuanji dalam-dalam dan berkata, lalu apa yang kamu lakukan? Aku tidak suka omong kosong, dan aku tidak bisa mempercayaimu, semua. Bisa. Luo Xuanji menahan senyum dari bibirnya, menatap Su Yi seperti hantu, dan berkata dengan serius, aku ingin bekerja dengan sesama Taois sekali. Kolaborasi. Su Yi mengangkat alisnya. Luo Xuanji berkata, iya, ketika saya pergi ke kerajaan matahari abadi, saya mengantar teman-teman Tao, dan teman-teman Tao membawa saya ke jalan dewa kuno, pergi, bagaimana? Su Yi membeku di dalam hatinya. Wanita ini sudah menebak bahwa dia akan pergi ke kerajaan hari abadi. Sepertinya dia pasti sudah tahu sejak lama bahwa api zaman di lantai 9 menara dosa kuno telah jatuh ke tangannya, dan dia tahu bahwa api zaman adalah kunci untuk membuka jalan dewa kuno. Bahkan tidak menutup kemungkinan pertempuran yang terjadi di Ancient Evil Tower juga terlihat oleh wanita ini.
Sementara pikirannya berputar, Sui berkata dengan ekspresi tidak tergerak, apa yang kamu lakukan di jalan Dewa Kuno? Saya tidak datang untuk reinkarnasi, atau untuk api zaman, tetapi untuk bekerja sama dengan diri saya sendiri dan pergi ke Dewa-Dewa Kuno, yang membuat Sui semua menjadi terkagum-kagum. Anda mungkin tidak percaya. Luo Xuanji menghela nafas, matanya berkilat-kilat dengan kenangan dan sentimentalitas. Kalau begitu jangan katakan. Su Yi langsung menyela. Luo Xuanji. Dia dipotong sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dan dadanya terasa sesak untuk beberapa saat, dan dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul pria kecil di depannya. Ini benar-benar tidak menganggap dirinya serius. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2052. Su Yi berjalan maju dengan pedangnya sendiri, mengendarai angin dan ombak. Luo Xuanji tertekan, tetapi terus mengikuti dengan senyum di wajahnya. Su Yi sedikit mengernyit. Bagaimana wanita ini bisa terlihat seperti permen? Rekan Taois, dengan kecerdikanmu, kamu pasti sudah memperkirakan betapa berbahayanya pergi ke kerajaan matahari abadi sekarang. Suara Luo Xuanji dingdong, sejauh yang saya tahu, meskipun dewa-dewa itu tidak bisa datang, mereka telah mengirim orang-orang kuat dari sekte masing-masing untuk datang, selama kamu pergi. Su Yi menyela lagi, jika kamu ingin bekerja sama, tunjukkan ketulusanmu. Luo Xuanji diam-diam menggigit giginya, menahan keinginan untuk membersihkan Su Yi, dan berkata, lalu, ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Su Yi berkata, pikirkan sendiri. Luo Xuanji berpikir sejenak, bibir merah mudanya terbuka sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Gaun merahnya berkibar, kulitnya seputih salju dan sebening kristal, dan kerutan serta senyumnya memiliki keindahan yang memikat semua makhluk. Tapi Su Yi mengabaikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong hormati dirimu sendiri. Luo Xuanji tiba-tiba geli dan berkata, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius. Saya khawatir Anda akan menganggapnya serius. Su Yi berkata ringan. Luo Xuanji, si kecil ini benar-benar berpikir ingin merayunya dengan kecantikan. Sedikit menggelengkan kepalanya, Luo Xuanji berkata dengan lembut, jalan para dewa kuno melintasi ruang dan waktu yang menghilang ke masa lalu, dan peradaban era yang saya berkhotbah di masa lalu sudah lama sekali. Itu menghilang sejak lama, dan hanya dengan melangkah di jalan para dewa kuno kita dapat memiliki kesempatan untuk kembali dan melihat-lihat. Ada kerabat yang paling saya sayangi. Sebelumnya, saya pikir saya tidak akan pernah melihat mereka lagi dalam hidup ini, dan hati saya mati. Tapi sampai aku melihatmu, aku melihat harapan. Omong-omong, mata Luo Xuanji tiba-tiba menjadi cerah, dengan ekspresi kerinduan dalam ekspresinya. Era Fire Seed dapat membuka jalan menuju dewa-dewa kuno, dan mereka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang telah lenyap dan kembali ke masa lalu. Inilah tujuan kerjasama saya dengan sesama penganut Tao. Berbicara, Master yang tak tertandingi dari area terlarang mengangkat matanya dan menatap wajah samping Su Yi, jika rekan Tao berjanji untuk membantu saya akan mengingatnya dengan rahmat menyelamatkan hidupku, berikan segalanya untuk membalas. Kata-katanya serius dan tegas, serta lantang dan jelas. Su Yi tidak tergerak. Luo Xuanji adalah wanita yang tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang tahu niatnya yang sebenarnya. Su Yi telah mengalami metode wanita ini sejak awal, jadi dia tidak akan mudah setuju. Jika saya menolak, apakah Anda akan melakukan segalanya terhadap saya? Su Yi bertanya secara retoris. Luo Xuanji tertegun sejenak, dan dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika bukan karena kelelahan gunung dan sungai, aku pasti akan tidak ingin bermusuhan dengan sesama Taois. Sebelum itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengupayakan kemungkinan bekerja sama dengan sesama Taois. Berbicara, dia membuka tangan kanannya yang putih ramping, dan jari telunjuk tangan kirinya seperti pisau, dan dia menggesek di antara telapak tangannya, dan seutas darah menyembur keluar. Kemudian, untaian darah itu terus mengembara, menggambar tanda berwarna darah misterius di telapak tangan. Walaupun sumpah itu tidak benar, tetapi jika saya menggunakan upaya keras sebagai pedoman untuk membuat sumpah ini, jika saya melanggarnya, saya akan menanggung harga yang berat untuk menghancurkan hatiku. Luo Xuanji berkata dengan lembut, ini ketulusanku. Su Yi terdiam. Luo Xuanji tertawa dan berkata, kamu bisa memikirkannya dulu, dan dalam periode waktu berikutnya, aku akan menunjukkan lebih banyak ketulusan kepadamu. Setelah itu, dia mengenakan gaun merahnya dan berbalik. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke sungai zaman yang tak berujung. Menonton kepergiannya, Su Yi Luo terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia tidak peduli apakah penampilan Luo Xuanji sebelumnya palsu atau tidak, dan dia tidak peduli apakah pihak lain memiliki niat lain. Setidaknya untuk saat ini, bahkan jika Luo Xuanji bersumpah, Su Yi tidak cukup setuju untuk bekerja sama. 1 hari kemudian, kota kuno Linghe. Kali ini, Su Yi datang untuk membeli obat ajaib dan tidak ingin menimbulkan banyak gangguan, jadi dia berdandan khusus. Tidak mengherankan, di dekat gerbang kota-kota kuno Linghe,
2 pesanan hadiah dipasang, dengan penggambaran yang jelas tentang gambar Sui. Hanya saja orang kuat di masa lalu jarang memperhatikan. Sudah hampir setahun sejak Sui dicari. Selama setahun terakhir, nama Sui telah lama dikenal oleh pembangkit tenaga listrik di semua wilayah Sungai Era. Saat ini, orang sudah tahu bahwa Sui berasal dari negeri dongeng. Dia pernah memenggal kepala para dewa yang lebih rendah dan mengalahkan kehendak para dewa. Yang paling penting adalah dia adalah reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu. Li Fuyu, Master Pedang Lingsu, meskipun dia telah dibunuh oleh para dewa sejak lama, pamornya masih tersebar di ranah para dewa. Di sungai panjang zaman itu, ada banyak dewa dari para dewa, bagaimana tidak jelas bahwa sebagai reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu, Sui tidak mudah dipusingkan. Karena itu, karakter di bawah para dewa telah memadamkan gagasan untuk mengambil hadiah, dan bahkan beberapa dewa menjadi sangat berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Dan semua ini juga merupakan pukulan berat bagi keagungan 9 dewa kerajaan hari abadi. Bersama-sama mengeluarkan perintah hadiah, tetapi gagal membantu Sui, dan beberapa rumor juga muncul di seluruh dunia. Ketika Sui memasuki kota kuno Linghe, dia langsung mengetahui berita dan perubahan situasi di berbagai bagian Sungai Era. Namun, tidak ada yang tahu berita tentang pertempuran menara jahat kuno. Jika Anda tidak dapat mengambil Sui, apa keagungan 9 dewa? Dikatakan bahwa Sui telah memperingatkan 9 dewa sejak lama, dan meminta 9 dewa untuk mengendalikan kuda mereka dan menarik hadiah untuknya, jika tidak, dia akan pergi ke kerajaan hari abadi. Kamu bilang, apakah Sui benar-benar berani pergi ke negeri matahari abadi? Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa ada banyak peristiwa besar di kerajaan matahari abadi baru-baru ini. Beberapa kengerian akan datang. Jalanan penuh dengan diskusi. Sui tidak perlu bertanya, dia mengetahui tentang perubahan terkini dalam situasi di kerajaan matahari abadi. Tampaknya setelah Bai Yan dan Panhu kembali ke kerajaan matahari abadi, mereka membawa kembali berita bahwa mereka telah memperoleh benih api zaman itu. Sui diam-diam berkata, era Tinder adalah barang terlarang, dan itu adalah kunci untuk membuka jalan menuju dewa-dewa kuno. Dan titik awal jalan para dewa kuno terletak di negara matahari abadi. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa perubahan situasi di kerajaan matahari abadi baru-baru ini harus bersiap untuk menghadapi dirimu sendiri. Jangan mengecewakanku. Sui diam-diam berkata, jika dia ingin menembus alam pamungkas, dia membutuhkan kesempatan untuk hidup dari kematian, sehingga dia dapat sepenuhnya menghancurkan Taoismenya dan membiarkan kultivasinya dilahirkan kembali dari abunya. Masuki alam pamungkas yang belum pernah dimasuki siapapun. Dan inilah mengapa dia bersikeras pergi ke tanah hari abadi. Namun, Sui juga tahu betul bahwa sangat mudah baginya untuk bermain api dan membakar diri, seperti menari dengan ujung pisau. Jadi, dia perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Berkeliaran di sekitar kota kuno Linghe untuk waktu yang lama, Sui menjual semua harta yang tidak berguna di tubuhnya, tetapi hanya menukar lebih dari 10 jenis obat ajaib. Baginya sekarang, itu seperti setetes air di ember. Tentu saja, tidak ada orang kaya tanpa rezeki nomplok. Sui menghela nafas. Ketika kamu terbiasa menyapu musuh untuk memanen rampasan, lalu pergi membeli obat ajaib dengan susah payah, bahkan jika kamu tidak dapat memenuhi permintaan, itu secara alami membuat orang merasa bahwa ada kesenjangan besar. Di mana lokasi Yi Tianlou di kota? Sui segera menemukan seorang pejalan kaki. Apa yang kamu lakukan di Yi Tianlou? Orang yang lewat bertanya dengan antusias. Sui tersenyum, perampokan. Orang yang lewat. Pada hari itu, Sui memasuki situs Yi Tianlou dan dengan mudah menekan semua lawan. Ketika dia pergi, dia telah menyapu bersih benteng Yi Tianlou di kota kuno Linghe. Lootnya memang tidak luar biasa, tapi banyak yang bagus. Tidak sampai Sui meninggalkan kota kuno Linghe, berita tentang penjarahan menara Yi Tian menyebar, yang segera menimbulkan sensasi besar. Juga pada hari yang sama, sebuah pesan keluar. Sui, yang menghilang selama setengah tahun, muncul kembali di dunia dan menjarah menara Yi Tian di kota kuno Linghe. Saat kabar tersebut tersebar, langsung menarik perhatian dari seluruh dunia. Yang membuat Sui terdiam adalah bahwa di perjalanan berikutnya, tidak peduli kota kuno mana yang dia masuki, benteng kekuatan besar yang melayani 9 dewa telah hilang kosong. Jelas untuk mencegahnya menyapu dan menjarah. Ini benar-benar tidak berharga. Sui menggelengkan kepalanya diam-diam. 1 bulan kemudian, di kejauhan, di atas sungai Era yang tak terbatas, muncul daratan tak berujung. Di daratan, berdiri sebuah kota raksasa yang kuno dan tinggi, seperti seekor naga besar yang berkelok-kelok di benua itu, tanpa akhir yang terlihat. Kecemerlangan ilahi muncul dari kota raksasa, menjangkau ke kedalaman langit, menerangi 10 penjuru, sangat cemerlang. Tanah hari abadi, tempat ke-9 dewa menempati, tanah suci paling suci di sungai panjang zaman itu, dan tempat paling dekat dengan dewa menurut rumor. Dikatakan sebuah negara, tetapi sebenarnya sebanding dengan pesawat dunia, sangat luas dan megah. Di sungai panjang zaman, tanpa izin,
karakter di bawah para dewa sama sekali tidak dapat memasuki kerajaan hari abadi. Dari jauh, Su Yi datang bersama angin dan ombak. Dia telah menyingkirkan pedangnya, dan penampilannya berubah menjadi pemuda biasa, hanya menunjukkan sebagian dari basis kultivasi peringkat Taixuan. Tanah matahari abadi, tempat ini memang terlalu besar, jauh dari sebanding dengan kota-kota kuno lainnya. Su Yi menghela nafas. Li Fuyu datang ke sini. Selain itu, di sebuah dojo kuno di kerajaan matahari abadi, dalam duel yang adil, dewa yang lebih rendah dipenggal oleh pedang. Jika Su Yi berani datang ke kerajaan matahari abadi kali ini, aku khawatir tidak akan ada jalan kembali. Cepat, jangan tunda jadwalku, aku harus pergi ke pesta malam ini, tapi aku tidak boleh terlambat. Ya, dengan suara itu, sebuah kapal harta karun berbentuk aneh tiba-tiba muncul di kejauhan, menyerupai burung besar. Harta posisi busur kapal, dua sosok berdiri berdampingan. Seorang pemuda berjubah kuning dengan semangat tinggi. Seorang pria tua dengan pakaian brokat dan giok. Suara percakapan datang dari dua orang ini. Dan ketika Su Yi menoleh, dia kebetulan melihat kapal harta karun ini melesat lewat di perairan tidak jauh darinya. Hah, tunggu. Kapal harta tiba-tiba berhenti. Dan pemuda berjubah kuning yang berdiri di haluan perahu menoleh untuk melihat Su Yi yang sedang menyeberangi sungai panjang di kejauhan sendirian. Sepasang mata, seterang listrik dingin. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2053. Kapal harta karun berbentuk burung itu berhenti. Pemuda berjubah kuning itu sepertinya menyadari sesuatu, matanya seperti listrik dingin, dan dia memandang Su Yi dari kejauhan. Mungkinkah Tuan Muda menemukan sesuatu yang salah dengan pemuda itu? Di samping, pria tua dengan pakaian brokat dan giok berbicara dengan suara yang dalam. Aku hanya merasa dia terlalu tenang. Pemuda berjubah kuning itu berkata, kamu adalah dewa. Siapakah orang dari alam agung era ini, yang berani menutup mata ketika mereka melihatmu? Pria tua dengan pakaian brokat dan giok terkejut, lalu dia menatap pria muda di kejauhan. Mengenakan jubah kain polos, dengan wajah biasa, berjalan di sungai panjang zaman, berjalan sendiri. Bahkan jika mereka menatapnya saat ini, pemuda itu tampak sangat tenang, tidak gugup atau panik, dan bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Ini benar-benar terlihat tidak biasa. Segera, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda, mungkin wilayahnya terlalu rendah, dia tidak tahu sama sekali, apa dewa di depan tanpa menyadarinya. Lagi pula, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki mata dan tidak memiliki mutiara. Salah, bagaimana bisa orang dari Taijing yang bisa menyeberangi sungai zaman begitu bodoh? Mata pemuda berjubah kuning itu berkedip, intuisi memberitahuku bahwa orang ini kemungkinan besar menyembunyikan sesuatu. Pria tua itu terkejut. Tuan muda dari keluarganya memiliki bakat bawaan yang unik dan dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Ini mengejutkan banyak dewa. Tidak diragukan lagi, Tuan muda itu pasti menyadari ada yang tidak beres dengan pemuda itu saat ini. Tuan muda tunggu sebentar. Pria tua itu berkata, dan berkata dengan keras, teman di kejauhan ini, tolong datang dan bicara. Di atas air di kejauhan, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, berjalan dengan santai, dan berkata dengan santai, jalan utama menghadap ke langit, pergi ke satu sisi, urusanmu, aku tidak terlibat. Hei, sebaiknya kau tidak menanyakan urusanku. Wajah lelaki tua itu tenggelam, karakter di alam, beraninya dia begitu bodoh, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hendak mengatakan sesuatu. Biarkan aku yang melakukannya. Pemuda berjubah kuning melangkah maju, berdiri di jalan di depan Su Yi, dan berkata, saya pikir yang mulia luar biasa, tidak sebanding dengan yang biasa, orang, dan sekarang kita bertemu di ini juga dianggap sebagai takdir. Saya ingin mengundang yang mulia untuk datang ke kapal untuk mengobrol, saya ingin tahu apakah kehormatan Anda dihargai. Dia tampan dan gagah. Su Yi melirik pemuda berjubah kuning, dan hendak menolak, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, kamu dari Bifang Protos di alam ilahi. Pria tua itu heran, bagaimana mungkin pemuda ini sudah melihat asal-usulnya. Warna aneh muncul di mata pemuda berjubah kuning, dan berkata, saya berharap yang mulia tidak sederhana, saya tidak memikirkannya, itu, dan saya melihat akar kami sekilas, ya, kami dari Bifang Protos, berani menanyakan nama Anda yang terhormat. Senmu, Su Yi berkata dengan santai, seorang kultivator yang ceroboh. Pemuda berjubah kuning menghela nafas dan berkata, apakah yang mulia juga berasal dari domain dewa? Su Yi berkata, saya pernah ke sana. Pemuda berjubah kuning tersenyum dan berkata, tidak heran, kali ini saya juga berencana untuk pergi ke negeri matahari abadi. Yang mulia bisa ikut dengan saya. Petik 2. Juga, Su Yi setuju. Segera, pemuda berjubah kuning dan Su Yi datang ke kapal harta bersama, menuju negara matahari abadi di kejauhan. Di haluan perahu, pemuda berjubah kuning duduk di tanah dan mengobrol dengan Su Yi. Dia memiliki sikap yang sangat baik, kata-kata yang jenaka, dan tawa, serta mudah untuk memenangkan hati dan kepercayaan orang.
Reaksi Suyi datar. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pria dari Bifang Protos ini menyerang dari pinggir lapangan, untuk menanyakan lebih lanjut tentang latar belakangnya sendiri. Tapi semakin dia seperti ini, semakin pemuda berjubah kuning itu merasa tidak mengerti. Selain itu, dia sebelumnya memiliki intuisi naluriah, dan dia merasa bahwa Suyi tidak sederhana, yang membuatnya semakin penasaran tentang asal-usul Suyi. Namun, dia juga memperhatikan bahwa Suyi enggan berbicara tentang asal-usulnya, dan segera mengubah topik pembicaraan, apakah kamu pernah mendengar tentang Suyi? Suyi bersenandung tanpa sadar. Pemuda berjubah kuning itu berkata, kalau begitu yang mulia, apakah menurut Anda orang ini memiliki keberanian untuk datang ke kerajaan hari kekal? Suyi berkata, iya. Menjawab tanpa ragu. Pemuda berjubah kuning itu tertegun sejenak, lalu disegarkan, mengapa kamu melihatnya? Suyi memandang kerajaan matahari abadi di kejauhan, yang semakin dekat, dan berkata dengan santai, sejauh yang saya tahu, dia adalah orang kuno dan berhati hangat. Mengetahui bahwa ada banyak orang yang menunggunya di tanah hari abadi, bagaimana mungkin dia tidak tega untuk tidak datang? Pemuda berjubah kuning baru saja memuntahkan anggur di mulutnya, apa alasannya? Saya tidak melihatnya, yang mulia sangat jenaka dan lucu. Pemuda berjubah kuning menghela nafas. Suyi tersenyum, tanpa komitmen. Pemuda berjubah kuning bertanya, yang mulia, apakah karena kesempatan untuk menjadi dewa di jalan dewa kuno? Dalam satu kalimat, Suyi tiba-tiba menyadari bahwa keturunan Protos Bifang ini telah menjadi dewa. Bagus. Suyi mengangguk. Pemuda berjubah kuning itu tersenyum dan berkata, saya tahu seperti ini, jalan dewa kuno telah lama menarik perhatian seluruh dunia, dan sekarang di negara matahari abadi, seperti tidak sedikit orang seperti Anda dan saya, dan mereka semua menjadi dewa. Berkata, dia tersenyum misterius, malam ini, aku akan berpartisipasi dalam perjamuan akbar, dan akan ada banyak kawan dari alam dewa yang berpartisipasi di dalamnya, bertukar damai satu sama lain. Untuk berita tentang jalan dewa kuno, rekan Taois ingin pergi bersama. Suyi tidak pernah tertarik dengan pertemuan seperti itu. Aku hampir menolak ketika melihat pemuda berjubah kuning melanjutkan, perjamuan ini diprakarsai oleh Dao Zi Mieyun dari pengadilan Tao Sanxing, dan dikatakan bahwa dia juga mengundang dewa dari kerajaan hari abadi akan datang ke pertemuan. Hati Suyi tergerak dan berkata, sungguh, kalau begitu, aku sangat ingin melihat dan melihat. Dia baru di negara itu dan tidak tahu situasi kerajaan matahari abadi. Jika Anda dapat mengetahui beberapa berita spesifik dari perjamuan ini, itu akan sangat bagus. Pemuda berjubah kuning tersenyum tulus, jika saatnya tiba, rekan Taois bisa pergi bersamaku. Selanjutnya, keduanya mengobrol tentang hal lain. Selama percakapan, Suyi akhirnya mengerti bahwa pemuda berjubah kuning itu bernama Bikong Liu, dan kakek buyutnya adalah salah satu dari 6 leluhur iblis besar yang mengguncang dunia Bifang Yaosu. Bikong Liu datang ke kerajaan matahari abadi kali ini, ditemani oleh 2 dewa tengah. Seorang pria dengan kultivasi kesempurnaan agung dari peringkat Taixuan, tetapi ada 2 dewa median yang melindungi Dao. Jangan pikirkan itu, Bikong Liu ini adalah dalam posisi Bifang Protos tidak sederhana. Tuan muda, apakah terlalu gegabah untuk mengundang pria yang tidak diketahui asalnya ke perjamuan? Di jalan, lelaki tua berbaju brokat dan giok itu berbicara. Dia sudah memperhatikan bahwa Suyi berbeda dari yang lain, dan penampilannya tampak tidak mencolok, tetapi dia tidak pernah takut padanya, Dewa Tengah. Jika ini adalah karakter Taijing lainnya, saya pasti tidak nyaman dan gemetar. Yakinlah, aku punya pikiran sendiri. Bikong berkata, jarang bertemu orang yang membuat kekuatan alamiku bereaksi secara naluriah, dan aku sangat penasaran siapa dia. Setelah perjamuan itu, saya akan menemukan kesempatan lain untuk mengambil si dekik. Pria tua dengan pakaian brokat dan pakaian giok sedikit mengernyit, saat hendak mengatakan sesuatu, Bikong Liu telah mengirimkan suara, karena dia bisa mengenali asal kita, dia tidak bisa dengan mudah menghancurkannya. Berani menyembunyikan niat jahat. Tuan muda senang mengetahuinya. Pria tua dengan pakaian brokat dan giok berkata, sekarang kota hari abadi ini bercampur dengan ikan dan naga, dan berbagai kekuatan telah muncul satu demi satu, beberapa untuk membunuh reinkarnasi, beberapa untuk merebut benih api era datang, dan beberapa datang dari jalan para dewa kuno. Ini hanya situasi di permukaan, dan masih ada banyak kengerian yang menatap di sini dalam kegelapan. Tuan muda, jangan anggap enteng. Bikong Liu tersenyum dan berkata, aku tahu diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah mencampur-adukan hal-hal yang tidak boleh dicampur. Berbicara, dia melirik Suyi yang sedang minum tanpa jejak, lalu dengan bercanda berkata, karakter misterius yang bertemu secara kebetulan, bukan Suyi sedini itu, yang sedang diawasi oleh banyak orang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria tua dengan pakaian brokat dan giok menertawakan dirinya sendiri. Tuan muda benar, saya terlalu berhati-hati, tetapi saya terlihat terlalu picik. Memang, mereka berasal dari Bifang Protos. Saat ini saya baru saja bertemu dengan karakter Taijing, apa yang harus saya waspadai? Sambil berbicara, kapal harta telah membawa mereka ke tanah hari abadi.
Kota kuno dan megah berdiri di sana seperti keabadian, dipenuhi dengan nafas perubahan kehidupan kuno. Kota ini memang sebanding dengan dunia. Selain gedung-gedung kuno yang padat, juga terdapat gunung dan sungai yang bergulung, dan danau yang terhuyung-huyung di kejauhan. Di kejauhan, Anda juga bisa melihat guratan beberapa bangunan kuno. Terlalu besar untuk melihat akhirnya. Dikatakan bahwa di negeri hari abadi ini, ada 9 gunung suci yang menjulang dari langit, dan setiap gunung suci berisi materi abadi, yang abadi dan abadi. Istana 9 dewa dibangun di atas 9 gunung suci. Namun, bahkan di kerajaan matahari abadi, kebanyakan orang hampir tidak memiliki kesempatan untuk melihat 9 dewa, atau bahkan mendekati 9 gunung suci. Karena ini adalah area terlarang, tidak ada yang bisa masuk tanpa undangan. Di tanah kekal siang tidak ada malam, tetapi keabadian ada di siang hari. Tapi orang sudah terbiasa membagi siang dan malam dengan waktu, dan mereka tidak peduli jika ada malam. Danau Loyun. Dan hari ini, pesta akan dimulai di sini. Hari ini, tepi danau-danau Loyun sangat ramai. Tamu-tamu VIP dari domain dewa datang satu demi satu, beberapa menunggangi burung suci, beberapa menaiki kereta harta karun, dan di sana adalah pelarian terang dari waktu ke waktu cahaya bersiul dari arah yang berbeda, semuanya langsung menuju Danau Loyun. Di tengah Danau Loyun, terdapat taman dan bangunan kuno. Perjamuan hari ini akan diadakan di sana. Karena perjamuan ini diprakarsai oleh Daozi Mi Yeyun dari pengadilan Tao Sanxing, Taois teratas di domain ilahi, semua orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini berasal dari domain ilahi putra kebanggaan pasukan utama. Selain itu, Mi Yeyun juga mengundang dewa ke perjamuan, jadi sebelum perjamuan dimulai, sudah menarik perhatian semua pihak. Beberapa dewa yang telah lama menetap di kota di masa lalu diperingatkan dan menyaksikan semua ini secara rahasia. Su Yi dan Bikong Liu juga sedang dalam perjalanan menuju perjamuan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2054. Sebuah kereta melajukan Su Yi dan Bikong Liu menuju Danau Loyun. Dua pengawal Bikong Liu mengikuti secara diam-diam. Saya tidak tahu kapan Su Yi akan datang. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin ketat persaingan saat jalan menuju dewa kuno dimulai. Di perjalanan, Bikong Liu menghela nafas. Dia berasal dari domain dewa, dan dia paling mengetahui hal-hal di dunia domain dewa. Dalam 6 bulan terakhir, karena jalan para dewa kuno akan segera muncul, banyak kekuatan teratas telah bertindak, mengirim yang terkuat ke pintu satu demi satu untuk mengawal anak-anak para dewa. Datanglah ke tanah hari abadi. Dikatakan bahwa, orang terpilih, di beberapa pasukan tingkat penguasa akan berpartisipasi. Yang terpilih, kekasih surga, lahir dengan atmosfer, para jenius tak tertandingi di jalan, masing-masing dengan latar belakang yang luar biasa. Di depan yang terpilih, mereka yang bisa disebut dewa tiada taraf jauh lebih rendah. Alasannya sangat sederhana, ketika yang terpilih berada di Taijing, ia memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk melawan dewa-dewa yang lebih rendah di alam penciptaan, menjadi eksistensi tingkat dewa. Su Yi berkata, pada titik ini, kamu membuatku sedikit iri. Bikong Liu tertegun, iri. Su Yi berkata dengan emosi, di jalan kultivasi, semakin banyak lawan yang Anda miliki, semakin menarik. Ketika Anda melihat-lihat, tetapi tidak ada yang layak berduel, ini terlalu membosankan. Petik 2. Di aliran kosong. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sedang berpura-pura secara brutal oleh pria di depannya ini. Tak terkalahkan. Terlalu membosankan. Dengar, apakah ini yang dikatakan orang? Bikong Liu berkata, mungkinkah sesama Taois tidak dapat menemukan lawan di dunia ini? Su Yi berkata, sebenarnya, di alam yang sama, Anda tidak dapat benar-benar menemukannya. Di aliran kosong, dia menahan keinginan untuk membantah dan berkata sambil tersenyum, jika demikian, ketika jalan menuju dewa-dewa kuno terbuka, saya benar-benar ingin melihat bahwa rekan-rekan Tao tak terkalahkan. Gaya lingkungan. Kata-katanya asal-asalan. Jelas tidak menganggapnya serius. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Bikong Liu tidak bisa menahan diri, tetapi berkata, apakah menurutmu yang terpilih bisa dianggap sebagai lawan? Su Yi melirik pria itu, dan akhirnya memutuskan untuk tidak menonjolkan diri dan berkata, jika ada kesempatan, kamu akan mengerti tanpa aku memberitahumu. Baru bilang, boom, sebuah kereta perunggu tiba-tiba menderu dari satu sisi. Di atas kereta, berdiri seorang pria jangkung dan kurus dalam jubah piton, dengan rambut panjang berkibar, dan suasana mendominasi. Bikong Liu, ini benar-benar kamu. Pria berjubah piton melirik Bikong Liu di kereta harta karun, sejak di alam para dewa, saya telah mengatakan bahwa Anda berani membiarkan. Suara itu meledak seperti guntur, menarik perhatian banyak pejalan kaki di dekatnya. Ini adalah jalan menuju Danau Loyun. Selain Su Yi dan yang lainnya, ada orang kuat lainnya yang bergegas ke Danau Loyun. Ketika memperhatikan adegan ini, beberapa suara berisik juga mengikuti. Emas, dewa tak tertandingi ini, yang terdaftar dalam daftar pertempuran Taixuan, ada di sini. Orang-orang terkejut dan mengenali identitas pria berjubah piton. Di alam para dewa,
Ada 6 penguasa iblis yang ada di seluruh surga, yang dikenal sebagai 6 penguasa iblis utama, dan kakek Jin Bully adalah 6 master iblis utama salah satu dari Ling Feng Demon Lord. Konyol, kamu bisa datang, kenapa aku tidak boleh datang? Bikong Liu keluar dari kereta dengan mata dingin seperti listrik, menatap langsung Jin Buki yang berdiri di atas kereta perunggu. Pada saat yang sama, kedua penjaga Bikong Liu juga berjalan keluar dari kegelapan dan datang di belakang Bikong Liu. Tapi Jin Bully tidak mempedulikan ancaman dari kedua wali itu, melainkan menyeringai, aku akan menepati janjiku, karena aku yang mengatakannya, aku harus melakukannya, hentikan itu. Kakimu tidak akan pernah melanggar janjimu. Bikong Liu mengerutkan kening dengan sedikit kemarahan, dan berkata dengan dingin, cobalah. Boom! Sensasi di lapangan. Tidak ada yang menyangka bahwa dua sosok bangsawan dari domain dewa akan saling berhadapan pada saat ini, berdebat dengan pedang. Saya melihat Jin Bully tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan khawatir, jika Anda punya nyali, pergi ke Danau Loyun, saya berjanji untuk membiarkan Anda berdiri dan berbaring. Keluar. Boom! Suara itu masih bergema, Jin Buki sudah menaiki kereta perunggu dan berlari menjauh. Si brengsek ini. Bikong Liu diam-diam menggertakkan giginya, wajahnya sangat muram. Pertempuran ini, meski tidak dipentaskan, tapi dari segi momentum, Jin Bully tak diragukan lagi tampil lebih unggul, arogan. Tuan muda, Jin Bully, bocah iblis ini selalu durhaka, dan cepat atau lambat dia akan membuat bencana besar, lebih baik kita untuk menghindari tepi untuk saat ini. Pria tua dengan pakaian brokat dan giok melangkah maju dan berbisik, saya tidak tahu kapan jalan menuju dewa-dewa kuno akan muncul. Terutama wajah yang rusak, tidak bijaksana. Jika saya memilih untuk tidak pergi ke Danau Loyun karena takut, saya tidak hanya akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan, tetapi juga membuat suasana hati saya berdebu dan saya tidak akan pernah bisa melihat ke atas. Bikong Liu berkata dengan sungguh-sungguh, pergi, kamu harus pergi. Kultivasi bertanya, jalan besar menantang, tidak ada ruang untuk mundur. Ada tekad di mata itu. Pria tua dengan pakaian brokat dan pakaian giok itu tiba-tiba terdiam. Di kereta harta karun, Su Yi, yang sedang minum sendiri, mau tidak mau melirik Bikong Liu. Benar saja, setiap keturunan yang dapat dikultivasikan oleh salah satu kekuatan tertinggi pasti memiliki sesuatu yang istimewa. Keberanian Bikong Liu patut diacungi jempol. Namun, Su Yi tidak tertarik dengan dendam antara Bikong Liu dan Jin Bully. Rekan Taois, aku membuatmu tertawa. Kembali ke Baonian, Bikong Liu berkata agak mencela diri sendiri. Di mata orang luar, kami anak-anak Tuhan sangat cantik, dengan latar belakang yang baik, latar belakang yang hebat, warisan yang kaya dan status tinggi, tetapi di mata orang-orang dari alam yang sama pada tingkat putra dewa, mereka juga dibagi menjadi 3, 6 dan 9, dan persaingannya sangat sengit. Su Yi berkata, Bao Jianfeng telah diasah, dan jalan menuju jalan bukanlah momen kehormatan dan aib. Ketika Anda tidak dapat menemukan banyak lawan di masa depan, kamu akan merindukan seluruh dunia. Hari-hari musuh. Bikong Liu tertegun sejenak, lalu mengangguk setelah beberapa saat, dan berkata, tentu saja. Tak lama, kami tiba di Danau Loyun. Di taman kuno yang dibangun di tengah Danau Loyun, terdapat banyak tokoh bangsawan, yang sebagian besar berasal dari alam dewa, dan sejenisnya dan dewi dapat dilihat di mana-mana. Pria dan wanita cantik, masing-masing dengan gayanya sendiri. Ini adalah situs aula panjang umur, tetapi orang-orang kuat di aula panjang umur hari ini hanya dapat secara impulsif mengantar peran mengirim, menyajikan teh, dan menuangkan air. Memang, perjamuan hari ini terlalu tinggi. Jangan membicarakan hal lain, hanya penjaga para dewa dan dewi, semuanya adalah dewa. Pesta ini sudah dimulai. Alih-alih mengatur tempat duduk, mereka mengobrol satu sama lain di taman, dan ada makanan lezat buatan peri di mana-mana untuk dicicipi oleh para tamu. Pembawa acaranya adalah Mi Yeyun dari pengadilan Tao Sanxing. Mi Yeyun juga merupakan protagonis yang paling banyak ditonton di lapangan. Banyak dewa dan dewi berkumpul di sekelilingnya, mengobrol dengannya, dan bertukar cerita tentang jalan dewa kuno. Su Yi tidak ikut bersenang-senang. Setelah tiba di sini, Bikong Liu pergi untuk menyapa beberapa temannya, sementara Su Yi duduk sendirian di bawah pohon kuno di taman, minum sambil minum dengarkan percakapan di kebun. Harus dikatakan bahwa para dewa dari alam para dewa ini memang memiliki banyak petunjuk berharga, dan banyak rahasia yang berkaitan dengan jalan para dewa kuno, dunia luar pada dasarnya tidak bertanya. Namun pada perjamuan kali ini, hal itu menjadi topik pembicaraan yang umum. Bagi Su Yi, ini sukses. Misalnya, kesempatan untuk menjadi dewa di jalan para dewa kuno semuanya ditransformasikan oleh peradaban zaman yang menghilang di masa lalu. Dan apa yang disebut kesempatan untuk menjadi dewa yang hanya ada di jalan para dewa kuno benar-benar ada. Namun dalam beberapa tahun terakhir, belum ada yang bisa mendapatkannya. Saat bepergian di jalan para dewa kuno, beberapa alam rahasia hanya dapat dimasuki oleh orang-orang dari Ordo Taixuan. Dan di alam rahasia itu, seringkali terdapat pecahan zaman, yang artinya para dewa tidak bisa campur tangan. Sayangnya, meskipun petunjuk ini berharga,
mereka tidak dapat membuat Su Yi benar-benar peduli. Yang dia pedulikan adalah jurang misterius di ujung jalan dewa kuno itu. Apakah yang terkubur di reruntuhan jurang itu benar-benar peradaban zaman yang menghilang beberapa tahun terakhir? Jika demikian, apakah mungkin ke sana dengan bantuan era Tinder? Dalam analisis terakhir, rahasia yang dibicarakan anak-anak dewa ini terkait dengan menjadi dewa. Dan ini tidak ada hubungannya dengan Su Yi. Di Menara Jahat Kuno, dia memecahkan papan catur Yitian dan akhirnya menemukan caranya sendiri untuk menjadi dewa. Bagaimana mungkin dia memiliki pikiran untuk mencari kesempatan menjadi Tuhan lagi? Saat pikiran Su Yi melayang, pertempuran keras terdengar di kejauhan, diikuti oleh seruan keras. Semua orang terkejut dengan perjamuan itu. Su Yi sedikit mengernyit, bangkit dari bawah pohon kuno, dan berjalan mendekat. Di sudut barat laut taman, terdapat aula pertunjukan untuk pertempuran dan pembelajaran. Pada saat ini, di dojo, pertempuran baru saja berakhir. Bikong Liu, jika kamu tidak setuju, naiklah dan aku berjanji akan mematahkan kakimu yang lain juga. Di dojo, Jin Buki, yang mengenakan jubah piton, melingkarkan lengannya di dadanya, tampak acuh tak acuh. Dia baru saja menekan Bikong Liu, mematahkan kakinya, dan membuangnya keluar dojo. Bikong Liu tersungkur ke tanah, rambutnya acak-acakan dan wajahnya pucat dan jelek. Salah satu kaki kanannya patah, dan darah mengucur dan menodai tanah. Banyak karakter anak dewa di sekitarnya datang, dan ketika mereka melihat adegan ini, ekspresi mereka berbeda, dan bisikan juga terdengar. Beberapa dewa juga muncul di dekatnya, tetapi tidak ada yang terlibat. Ini adalah pertarungan antara karakter anak dewa, dan ada aturan tidak tertulis di domain dewa. Selama tidak ada yang mati, para dewa tidak boleh ikut campur. Tuan muda, pria tua dengan pakaian brokat dan giok dan wali tao lainnya datang, wajah mereka sangat berubah, dan mereka melangkah maju untuk membantu Bikong Liu. Berhenti. Dia belum menyerah, siapapun yang berani campur tangan melanggar aturan. Emasnya penuh. Tiba-tiba kedua pengawal Bikong Liu itu berhenti dan terlihat ragu. Dan Jin menatap Bikong Liu seperti sebilah pedang, sambil tersenyum, aku bilang selama kamu datang, aku akan membuatmu kehilangan muka di depan umum. Kamu tapi jangan, tidak mendengarkan bujukan, bukankah ini penghinaan yang ditimbulkan sendiri? Tawa di lapangan pun pecah. Beberapa orang menertawakan kemalangan, beberapa orang kasihan, beberapa orang tidak tahan menyaksikan. Bikong Liu saat ini memang memalukan dan menjadi bahan tertawaan. Su Yi diam-diam berjalan dari kejauhan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berdiri di tengah kerumunan, menonton adegan ini dengan tenang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2055. Bikong Liu tidak kalah telak, tapi dia sangat terhina. Kaki patah, tersungkur di tanah, digambarkan menyedihkan. Su Yi menonton adegan ini dan tidak melakukan apa-apa. Tidak peduli siapa Anda pasti akan mengalami kemunduran dan penghinaan. Bagaimana mungkin tidak ada yang kalah? Saat kamu dikalahkan dan dihina, seringkali kamu bisa melihat karakter dan semangat seseorang. Su Yi ingin melihat apa yang akan dilakukan Bikong Liu saat ini. Segera, Bikong Liu bangkit dari tanah. Dia berlumuran darah, dan kaki kanannya yang patah pulih. Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan menuju dojo. Tidak mengakui kekalahan. Tidak ada kompromi. Tapi adegan ini menyebabkan ledakan tawa menghina. Dua wali Bikong Liu cemas dan khawatir. Su, apakah wajahmu tidak cukup? Minggir. Karena dia bersikeras mencari pelecehan, mengapa menghentikannya? Cijia, menyingkir. Di dojo, Kim tutup mulut. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu menghela nafas dan melangkah ke samping. Melihat Bikong Liu hendak memasuki dojo, tiba-tiba terdengar suara. Bikong Liu, kalau kalah pasti kalah. Di lapangan siapa yang tidak tahu kalau kekuatannya tidak sebagus emas? Terjadi keributan di lapangan. Karena pembicaranya adalah Mi Yeyun, Daozi dari Sanxing Taoist Court, dan pembawa acara perjamuan hari ini, seperti pemimpin di antara karakter setingkat sosok anak dewa yang hadir. Bikong Liu berhenti sejenak, menatap Mi Yeyun, dan berkata, bagaimana kamu bisa dengan mudah menyerah ketika berjuang di garis depan? Mi Yeyun mengerutkan kening. Segera seseorang berdiri dan memarahi, Bikong Liu, tidakkah kamu melihat bahwa kakak Mi melakukan kebaikan untukmu? Menarik, dan cepat mengakui kekalahan, kamu juga bisa menyelamatkan muka, jika kamu tidak tahu kesenangannya, kamu takut kamu akan hancur hari ini. Banyak yang mengangguk. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa Bikong Liu sama sekali bukan lawan yang tiada taraf. Pada saat ini, para dewa yang menonton dari jauh merasa bahwa Bikong Liu sedikit bodoh. Kalah berarti kalah. Menghadapi semua ini, Bikong Liu akhirnya tidak berkata apa-apa dan melangkah ke dalam dojo. Ya, itu laki-laki. Jin menyeringai dan langsung menembak. Boom! Pertempuran sedang berlangsung. Namun dalam sekejap, Jin Bully sekali lagi menekan Bikong Liu, melangkah keluar, mematahkan kaki kanan Bikong Liu, lalu mengangkat jari kakinya. Boom! Bikong Liu jatuh di luar dojo. Rambut menjijikan, kaki kanan berdarah, tulang remuk.
Terjadi obrolan di lapangan. Bodoh sekali melakukannya ketika Anda tahu Anda tidak bisa melakukannya. Manusia, penting untuk memiliki pengetahuan diri, mengetahui bahwa Anda akan kalah, tetapi Anda harus menjadi ngengat bagi api, dan Anda layak menjadi disalahgunakan. Beberapa orang yang awalnya bersimpati dengan Bi Kong Liu juga menggelengkan kepala. Kesenjangan kekuatan itu ada, bagaimana bisa diubah dengan mengintai. Yang mengejutkan semua orang, Bi Kong Liu bangkit lagi, dan dengan darah yang menggenang di sekujur tubuhnya, dia berjalan menuju dojo lagi. Penonton tercengang. Apakah orang ini gila? Jin Bully juga mengerutkan kening, ekspresi cemberut muncul di antara alisnya, dan berkata, kamu masih tidak mengakui kekalahan. Dia yang menanggungnya sendiri. Boom! Sebentar lagi pertempuran akan dimulai lagi. Tanpa diduga, Bi Kong Liu yang dikalahkan 2 kali berturut-turut, meledak dengan potensi yang sangat kuat saat ini, dan bertarung sengit dengan Bi Kong Liu. Pada akhirnya, dia berteriak keras, dan sosoknya yang kurus meledak menjadi api cian yang mengerikan, yang berevolusi menjadi burung bifang yang mengepakkan sayapnya dan menyerang King Ming dengan satu pukulan di bawah. Emas akan ditolak. Semua orang kaget. Orang ini telah membangkitkan kekuatan bawaan dari kekuatan garis keturunan. Ada yang kaget. Garis, 9 pukulan, bifang dihargai oleh klannya. Tuhan berbisik. Tuan muda, bakatnya telah menembus. Kedua wali itu heboh. Ternyata dia tidak keras kepala sebelumnya, tetapi ingin meminjam uang untuk sepenuhnya menghancurkan potensi bakatnya dan membiarkan bakatnya menerobos. Ada yang kaget. Dari awal hingga akhir, Su Yi memperhatikan dalam diam, hingga saat ini, dia mengangguk diam-diam. Kegagalan bukanlah hal yang mengerikan. Yang mengerikan adalah saya tidak bisa bangun sama sekali. Bi Kong Liu tidak hanya menanjak, tetapi juga merebut kesempatan untuk berkompetisi di jalan untuk mencapai terobosan dalam bakat dan kekuatan. Ini sulit didapat. Tapi, Su Yi dapat melihat bahwa bahkan jika bakat dan kekuatannya menembus, Bi Kong Liu masih akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan emas. Kekuatan bawaan yang terbangun belum telah benar-benar dikendalikan. Benar saja, tidak butuh waktu lama bagi Jin Bully untuk membalikkan keadaan, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mengalahkan Bi Kong Liu lagi. Klik, kaki Bi Kong Liu patah lagi. Terdengar suara penyesalan di lapangan. Tapi sedikit orang yang berani menyindir Bi Kong Liu. Bawa saya untuk menerobos kekuatan alam, bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa membayar harga? Jin terus menyeringai, matanya bengis, dan dia menginjakkan kakinya di Bi Kong Liu. Boom! Tubuh Bi Kong Liu terbang keluar, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Dengan satu kaki, dia terluka parah, dan tubuhnya hampir roboh. Semua orang kaget, dan terdengar suara terengah-engah. Luka akibat kaki ini tidak akan sembuh sama sekali dalam waktu singkat. Dan kamu harus tahu bahwa jalan para dewa kuno akan segera muncul. Jika kamu terluka, itu pasti akan mempengaruhi tindakan Bi Kong Liu di jalan para dewa kuno. Kamu, dua wali Bi Kong Liu sangat marah dan mata mereka menakutkan. Tapi Jin Bully mengabaikannya, atau tidak peduli sama sekali, karena dia juga punya wali. Apa yang kamu? Ini pertarungan jalanan. Aku tidak membunuhnya, itu tidak melanggar aturan. Jin mencibir. Berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk Bi Kong Liu, apakah kamu berani bertarung lagi? Jika kamu tidak berani, akui saja kekalahan di depan semua orang, dan akui bahwa kamu tidak sebaik aku. Bi Kong Liu menyeka darah di sudut bibirnya, bangkit dengan susah payah, dan tiba-tiba tersenyum, saya tidak hanya harus mengakui kekalahan, tetapi juga terima kasih, kamu karena menjadi target hidup bagiku, bantu aku menerobos kekuatan alam. Semuanya, wajah Jin Bully mendadak menggelap. Bi Kong Liu akan pergi. Tunggu, Su Yi datang. Apakah kamu ada hubungannya dengan sesama Tao? Bi Kong Liu bingung. Kamu terluka parah oleh tusukan pusaran petir dari Protos Jin Luan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat dengan mudah pulih seperti sebelumnya? Su Yi berkata ringan. Thunder Vortex. Wajah Bi Kong Liu tiba-tiba berubah. Penonton pun sempat riuh. Ini adalah teknik rahasia tabu yang sangat sombong dan kejam, yang dapat mengikis jiwa secara diam-diam, sehingga sulit untuk dicegah. Tiba-tiba, pandangan banyak orang yang memandang Jin Bully berubah. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dalam pertempuran di jalan, Jin Bully akan sangat hina dan ganas. Jin Bully, aku tidak pernah mengira kamu orang seperti itu. Wajah Bi Kong Liu pucat pasi. Kedua walinya juga terlihat sangat buruk dan memiliki mata yang buruk. Tidak ada aturan bahwa penggunaan teknik rahasia klan saya tidak diperbolehkan. Jin kedinginan. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Su Yi, siapa kamu? Su Yi secara terbuka mengungkap trik yang dia gunakan, yang membuatnya marah. Kemudian semua orang sadar kembali dan memandang Su Yi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Bi Kong Liu terluka, tetapi pemuda berjubah biasa ini adalah Sid. Ini bahkan mengejutkan banyak dewa. Kenapa? Kamu masih berusaha membalas dendam. Bi Kong Liu sangat marah. Jin Buqi berkata dengan dingin, saya tidak bisa berbicara tentang balas dendam, saya hanya ingin belajar dari pria berwajah aneh ini, tetapi saya tidak tahu apakah dia punya nyali untuk melakukannya, perang.
Semua orang bisa melihat bahwa setelah dibongkar, Jin Bully sangat marah, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk membasmi habis-habisan pemuda yang berani mencampur-adukkan kakinya ini. Berhenti sebentar. Saya tidak tertarik untuk mengalahkan Anda. Suyi berkata, dan berjalan ke panggung, serahkan sebotol, Lei Guo dan, aku tidak peduli denganmu. Lei Fuo dan, setelah terluka oleh mantra Thunder Vortex, menelan pil ini akan menyembuhkan luka sepenuhnya. Penonton tercengang dan terlihat berbeda. Tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini akan memiliki sikap yang begitu kuat di hadapan Jin Bully. Dia juga tidak menyangka bahwa Shenmu, yang baru saja bertemu, akan membelanya saat ini. Seketika, jantungnya menegang, khawatir Suyi akan terluka oleh Jin, dan dia akan segera bergegas ke panggung untuk menghentikan Suyi. Tapi pada saat ini, Jin menyeringai dan membanting tinjunya ke Suyi. Boom! Tepat ketika semua orang mengira Suyi akan diledakkan oleh pukulan ini, pemandangan luar biasa terjadi. Tinju ini hancur dan hilang ketika berada 3 kaki di depan Suyi. Dan Suyi baru saja mengklik. Boom! Jin dihempaskan ke tanah. Seluruh dojo bergetar hebat. Wajahnya penuh rasa sakit dan dia berkedut hebat. Penonton terdiam. Keheningan. Para dewa yang telah menonton pertunjukan dengan mentalitas menonton pertunjukan sebelumnya, mau tidak mau menunjukkan ekspresi takjub pada saat ini. Dalam satu pukulan, emas tiada taraf dari para dewa dikalahkan. Siapa pemuda ini? Luar biasa. Bikong Liu, yang baru saja akan bergegas untuk menghentikannya, mau tak mau tertegun. Serahkan Thunderbolt. Suyi menunduk dan menatap Jin Bully. Ini bukan negosiasi, tapi perintah. Wajah Jin Bully penuh amarah, matanya terbelalak, dan dia berkata, apakah kamu berani melawanku lagi? Dia pikir dia ceroboh dan dia dikalahkan. Suyi mendengus dan berkata, siapapun yang kalah akan menyerahkan semua hartanya, asalkan kamu setuju, aku tidak keberatan membiarkan kamu kalah lagi. Jin mengatupkan giginya dan berkata, oke. Suyi mundur selangkah. Jin berjuang untuk bangkit, mundur 10 langkah, lalu dia sesak napas, dan kekuatannya terus meningkat, seperti dewa perang yang marah. Dan di tangannya, ada rolet perunggu berwarna-warni. Eclipse Sun Plate, salah satu harta karun kuno terbaik di Taijing. Semua orang dapat melihat bahwa Jin Bully tidak lagi bertarung di jalan, tetapi mati-matian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2056. Di dojo, cakram matahari gerhana bersinar terang, dan kekuatan yang dilepaskan seperti cakram penggilingan, menghapus kekosongan dan membunuh Suyi Sen. Suyi berdiri diam, menjentikkan jarinya. Klik, pada saat yang sama, Jin Bully mengalami serangan balik, gemetar di sekujur tubuh, batuk darah, tersandung di bawah kakinya, dan hampir jatuh ke tanah. Penonton kaget. Dewa-dewa itu mau tidak mau bergerak. Jin Bully masih rentan setelah ia menampilkan tentara Tao kelahirannya, siapa yang tidak terkejut. Ekspresi dari karakter anak dewa yang hadir juga berubah. Apa asal-muasal Shenmu ini, begitu mengerikan. Suyi mengangkat tangannya dan melemparkan sebotol Lei Guo dan ke Bikong Liu di kejauhan, sambil berkata, ambillah untuk penyembuhan. Bikong Liu terbangun seperti mimpi, dan wajahnya terkejut. Jin Bully sangat kuat, dan dia tahu itu lebih baik daripada siapapun yang hadir. Tapi di depan Shenmu, dia tak tertahankan seperti lengan pria menghalangi mobil. Bandingkan keduanya dan buat penilaian. Serahkan hartamu. Dalam suasana yang mengejutkan, Suyi memandang Jin. Aku belum menyerah. Jin Bully merah dan matanya melotot. Boom, Suyi klik saja. Jin Bully remuk ke tanah, dan tulangnya hampir meledak. The Great Way, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku tidak akan mengaku kalah. Aku berjanji kamu hanya akan hidup daripada mati. Suyi berkata ringan. Jangan menyerah. Akui kekalahan, kamu bukan lawan Shenmu. Dewa berambut putih membuka mulutnya, dia adalah pelindung Jin Bully, dewa tengah penciptaan. Jin terdiam, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara setipis nyamuk, aku kalah. Suyi berkata, lebih keras. Kamu, Jin tidak punya gigi untuk digigit. Tapi pada akhirnya, dia mendesis, saya mengaku kalah, apakah Anda puas? Suyi mencabut kekuatan untuk menekan Jin Bully dan berkata, serahkan harta itu. Jin Bully bangkit, mengeluarkan harta karun di tubuhnya dengan wajah marah, melemparkannya ke tanah, lalu berjalan keluar dojo tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tunggu, Suyi berkata, ini semua harta karun, termasuk ramuan hebat di tubuhmu. Penonton gempar, banyak orang tercengang, tidak dapat membayangkan kepercayaan yang dibawa Suyi, tetapi masih memikirkan obat hebat pada Jin Bully. Penting untuk diketahui bahwa karakter setingkat dewa anak yang hadir di sini semuanya ada di sini untuk tujuan menjadi dewa, dan mereka semua membawa harta tak tertandingi yang dibutuhkan untuk menjadi dewa. Obat-obatan berharga itu disiapkan oleh kekuatan di belakang mereka, dan nilainya luar biasa, sebagian besar dunia luar tidak dapat melihatnya sama sekali. Penjaga Tao Jin Bully berkata dengan wajah muram, teman kecil ini, pertempuran untuk jalan besar telah diputuskan, dan kamu harus meluangkan waktu, jangan melakukan banyak hal.
Su Yi berkata dengan ringan, Dao Zhengfeng juga bersedia bertaruh dan kalah. Mengapa, Anda tidak mampu untuk kalah? Jin Buli dan walinya marah dan geram. Pada saat ini, Mi Yeyun berkata, obat hebat untuk menjadi dewa sangat terlibat. Jika Anda melakukan terlalu banyak, saya khawatir Anda akan menyebabkan masalah untuk tubuhmu. Dia adalah tuan rumah perjamuan ini, dan saat dia membuat pernyataannya, dia langsung digaungkan oleh banyak tokoh setingkat anak baptisnya. Kamu tidak boleh kalah, jadi kamu berencana untuk mengancam. Su Yi berkata dengan ringan, aku akan mengatakannya sekali lagi, serahkan semua harta padaku. Terjadi keributan. Orang ini bahkan tidak memberikan wajah Mi Yeyun. Dari mana asalnya, dari mana dia berani menjadi begitu kuat? Pada saat ini, Bi Kongliu berteriak keras, kamu tidak bisa kehilangan tanpa kehilangan emas. Pertanyaan semacam ini membuat Jin Li marah dan malu, dan juga membuat semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Berikan padanya. Pria tua berambut putih itu berkata tanpa ekspresi, jika kita kalah, kita harus mengakuinya. Itu hanya sesuatu di luar tubuh kita. Kita tidak bisa membiarkan rekan-rekan sekarang berpikir bahwa kita tidak bisa kehilangan. Ya, Jin mengertakkan gigi dan setuju, mengeluarkan cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke kaki Su Yi. Su Yi menginjaknya. Klik, cincin penyimpanan pecah dan berubah menjadi debu. Ini, semua orang tercengang. Sebelumnya, mereka semua berpikir bahwa meskipun Su Yi kuat, dia sangat serakah. Tapi sekarang, siapa yang berani berpikir begitu? Beberapa orang memandang Su Yi berubah. Senmu ini tidak mudah dipusingkan. Beraninya kau menghancurkan ramuanku. Jin sangat marah, wajahnya penuh dengan niat membunuh, dia benar-benar marah. Kaki Su Yi tidak hanya menghancurkan cincin penyimpanan dan obat-obatan hebat yang terkandung di dalamnya, tetapi juga kepercayaan penting baginya untuk menjadi dewa. Pria tua berambut putih itu sangat marah hingga janggutnya bergoyang. Senmu ini harus dibunuh. Kamu tersesat, harta ini sudah menjadi milikku, apa yang ingin aku lakukan dengan mereka, mengapa kamu harus mendikte? Su Yi tertawa dan berjalan keluar dari dojo. Pada saat ini, Bi Kongliu berteriak girang, apalagi saat melihat wajah Jin Buyi yang lebih tidak nyaman dari orang tuanya yang sudah meninggal, dia hampir tidak bisa menahannya. Tertawa terbahak-bahak. Tunggu. Tiba-tiba, seorang pria berjubah hitam berdiri dan menghentikan Su Yi meninggalkan dojo. Ada apa lagi? Su Yi berkata dengan tenang. Aku akan menantangmu. Pria berjubah hitam itu berkata, matanya berkedip dingin, jalan besar akan bertarung, dan pemenangnya akan terbagi. Beraninya kau. Semua semangat terangkat. Yang terbaik dari yang lain. Dibandingkan kekuatannya, Jin Buli kalah 3 poin darinya. Tidak seru. Su Yi menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa bertarung melawan Dewa Median. Bagaimana dia bisa tega bersaing dengan karakter di level Taijing? Alasan mengapa dia berdiri sebelumnya hanya untuk membantu mengeluarkan udara. Takut. Mo Lengfeng mencibir, jika kamu takut, serahkan semua hartamu, akui kekalahan di depan semua orang, dan katakan bahwa kamu tidak sebaik orang lain. Boom! Su Yi mengangkat telapak tangannya. Mo Lengfeng diremukkan ke tanah, berkedut hebat seperti kambing, wajahnya penuh kesakitan. Penonton tercengang dan rahang mereka ternganga. Satu pukulan, Mo Lengfeng ditekan. Aku tidak mau berdiskusi denganmu bukan karena aku tidak berani, tapi karena aku meremehkan, mengerti? Su Yi menggelengkan kepalanya. Suasananya tertekan, dan ekspresi semua orang yang hadir rumit. Ketika sebagian besar karakter anak dewa memandang Su Yi, mata dan ekspresi mereka penuh ketakutan. Seorang penikmat akan tahu jika ada. Kemampuan Su Yi untuk menekan Jin Buli dan Mo Lengfeng dalam pernyataannya telah sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Siapa yang tidak bisa memahami tirani Su Yi? Beberapa dewa yang hadir memandang Su Yi dengan serius, dan ada sedikit keraguan di alisnya, apa asal-usul Senmu ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Dia bilang tidak bisa menemukan lawan di ranah yang sama, ternyata benar. Bi Kongliu ingat kata-kata yang dia ucapkan dengan Su Yi di sepanjang jalan, dan pikirannya kacau. Saat itu ia geli dalam hatinya, sama sekali tidak percaya, bahkan bercanda bahwa kelak, saat jalan menuju dewa-dewa kuno dibuka, dia akan mengalami ketakterlawanan Su Yi dalam gaya dunia yang sama. Dan sekarang, Bi Kongliu akhirnya sadar bahwa dia salah. Siapa lagi yang mau mencoba? Su Yi melihat sekeliling. Karakter anak dewa itu menghindari matanya satu persatu, dan tidak berani menatapnya. Bahkan pembawa acara Mi Yeyun pun terdiam. Adegan ini membuat banyak dewa menghela nafas. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa arogansi para dewa itu telah sepenuhnya ditekan? Su Yi telah meninggalkan dojo dan berencana untuk pergi. Dia datang ke perjamuan hanya untuk mempelajari beberapa rahasia yang berkaitan dengan jalan menjadi dewa. Sayangnya, rahasia yang dikuasai oleh para dewa itu juga terbatas. Yi sangat ingin untuk mengetahui. Berhenti. Melihat Su Yi hendak pergi, Mi Yeyun tiba-tiba berkata, aku ingin bertanya, siapa yang mulia dan siapa gurumu? Kenapa belum kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Dalam satu kalimat,
semua mata tertuju pada Suyi. Memang ini juga menjadi keraguan semua orang yang hadir. Bi Kongliu juga sangat penasaran. Suyi berhenti sejenak dan melirik ke arah Mie Yun, ada banyak hal di dunia ini yang tidak kamu ketahui, dan menjaga diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri. Mie Yun mengerutkan kening dan berkata, jika tidak ada masalah dengan asalmu, mengapa kamu tidak berani berbicara? Ya, kamu sangat tertutup, kamu pasti memiliki hantu di hatimu. Saya curiga orang ini salah jalan. Ya, Anda harus memeriksa apakah dia sengaja mencari-cari kesalahan. Karakter anak dewa itu bergabung satu demi satu. Mereka tidak punya nyali untuk melawan Suyi Dao satu persatu, tapi mereka berani mengambil kesempatan ini untuk menanyakan asal-usul Suyi. Saya juga memperhatikan ada yang salah dengan asal-usul anak ini. Di samping Jin, lelaki tua berambut putih itu memasang wajah tegas, jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak akan mau pergi hari ini. Dia bergerak dengan tenang, menghalangi jalan Suyi. Suasana mendadak menjadi murung. Mata beberapa dewa berkedip, menatap Suyi, seolah mencoba melihat melalui detailnya. Hati Bi Kongliu tenggelam, dan dia mendapat firasat buruk. Dia segera berdiri dan berkata, aku membawakanmu Dao Yousen, apa yang kamu coba lakukan? Di sampingnya, kedua penjaga itu melihat sekeliling dengan tatapan dingin. Sebelumnya, Suyi melampiaskan amarahnya kepada tuan muda mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan acuh tak acuh. Segera, lelaki tua dengan pakaian brokat dan giok berkata dengan dingin, siapapun yang berani bergaul dengan teman kecil Senmu hari ini adalah musuh Bifang Protos saya. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, hadirin riuh. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Bi Kongliu dan kedua walinya, diam-diam berpikir dalam hatinya, tahun-tahun yang tak terbatas telah berlalu, dan semangat Bifang Protos masih ada, sangat jarang, tidak layak untuk dipertahankan hari ini. Pada saat ini, suara yang dalam dan berat terdengar. Salah? Semua orang tidak berusaha mempermalukan Senmu, tetapi asal-usulnya terlalu asing. Setelah menjelaskan dengan jelas, selama tidak ada masalah, kami tidak akan buat dia malu. Mengiringi suara, sesosok datang dari kejauhan. Rambut perak, baju besi perak, dan mata perak yang mempesona, sosok ramping dan tinggi yang penuh dengan kekuatan yang menakjubkan. Dewa Api Putih, salah satu dari 9 dewa kerajaan matahari abadi, bagian belakang aula panjang umur. Loyun Lake, tempat perjamuan ini berada, merupakan situs aula panjang umur, dan Bayan Tianshen juga diundang oleh Mie Yun untuk datang ke perjamuan. Pada saat ini, ketika pria besar, salah satu dari 9 penguasa kerajaan hari abadi, berdiri, itu langsung menarik perhatian penonton. Wajah Bi Kongliu tenggelam, alis kedua walinya juga mengernyit. Situasinya buruk. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2057. Terakhir kali di luar pagoda dosa kuno, Bai Yantian dan Pan Hu Tianshen memimpin sekelompok dewa untuk merebut api zaman. Suyi secara alami saling mengingat. Pada saat ini, ketika dia melihat pernyataan Bai Yantian, Suyi sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, hanya karena keraguan, saya ingin tinggal di sini, lakukan cross pemeriksaan, apakah itu terlalu banyak? Desah lega terdengar. Dewa Api Putih adalah salah satu dari 9 penguasa kerajaan matahari abadi. Memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika itu adalah orang yang lebih tua dari domain dewa, Anda harus sopan dan sopan. Siapa sangka junior seperti Suyi berani menentang Bai Yangat. Hai, Bai Yantian tertawa. Dia perlahan bangkit dari kursi, matanya agresif, jika kamu tidak punya masalah, mengapa kamu tidak berani mengatakan yang sebenarnya tentang asalmu? Suasana semakin mencekam. Banyak orang merasakan tekanan yang datang dari wajah mereka, yang merupakan paksaan dari Bai Yantianshen, yang membuat orang gemetar. Dao Yousen dibawa olehku. Dari awal hingga akhir, Dao Yousen tidak pernah melakukan kesalahan. Tiba-tiba, Bi Kongliu berkata dengan sungguh-sungguh, saya hanya ingin bertanya, kenapa? Mungkinkah jika saya curiga ada yang salah dengan identitas seseorang, saya bisa memanggilnya ditahan, disiksa? Terjadi keributan di lapangan. Banyak dewa mengangguk. Berbicara sebagai junior muda memang tampak terlalu kecil dan tidak bisa dipertahankan, yang hanya akan membuat orang curiga bahwa ini sengaja menindas junior. Wajah Bai Yantian tenggelam. Di sampingnya, Mi Yeyun berkata dengan dingin, kenapa? Hanya karena ini adalah negara hari abadi, dan senior Bai Yan adalah penguasa tempat ini salah satunya. Menginterogasi karakter yang asal-usulnya tidak diketahui adalah hal yang benar untuk dilakukan. Setelah jeda, Mie Yun berkata, sederhananya, ini adalah Danau Loyun, situs Hall of Longevity, dan tempat senior Wai Tian mendominasi. Di sini, semuanya diputuskan oleh senior Bai Yan. Banyak yang diam. Ini adalah kebenaran? Apakah itu adil atau tidak? Di wilayah orang lain, Anda hanya dapat menerima aturan mereka. Yang mengejutkan semua orang, Suyi mengangguk saat ini, mengatakan, yang kuat membuat dan mengendalikan aturan, yang lemah hanya bisa tunduk dan mematuhi aturan, ini benar ini adalah salah satu hukum besi dunia. Semua orang terkejut, apakah Senmu ini akhirnya akan berkompromi dan menyerah?
Cinta muncul di mata Mi Yeyun, jadi orang ini juga tahu rasa takut. Ekspresi Bai Yantian melunak banyak, dan berkata, orang yang mengetahui urusan saat ini adalah Junji. Beritahu asalmu, tidak ada masalah dengan konfirmasi, kursi ini tidak akan mempermalukanmu. Seorang junior, Suyi tertawa dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, beberapa orang membuat aturan, beberapa orang mengikutinya, dan aku, selalu pandai melanggarnya. Matanya dalam, dia melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Bai Yantian, jika kamu ingin mencoba, kamu dapat menghentikanku. Lalu, dia menatap Bikong Liu, apapun yang terjadi selanjutnya, jangan campur aduk lagi. Lagi pula, Suyi berbalik dan berjalan menuju orang awam di bawah tatapan terkejut. Itu yang disebut gagah dan tenang. Lihatlah Dewa Api Putih sebagai bukan apa-apa. Lihat juga penonton seolah-olah mereka tidak ada. Banyak orang terkejut dan menyadari bahwa alasan mengapa Suyi berani menjadi begitu kuat adalah karena mengandalkannya atau menggertak. Mata Mi Yeyun berbinar. Jin Buqi bersemangat, apakah orang ini mencoba menguji aturan Bai Yantianshen? Mati. Bikong Liu cemas dan berkeringat untuk Suyi. Bai Yantianshen mengerutkan kening. Berhenti, kamu tidak bisa pergi tanpa perintah Tuhan. Sekelompok pria kuat dari aula panjang umur muncul di depan, membunuh, menghalangi di depan Suyi, dengan mata yang buruk. Suyi menutup mata, dan dia berjalan maju tanpa henti. Gerakan kuat ini pun membuat suasana di lapangan tegang hingga ekstrim. Aula panjang umur saling menentang tanpa ragu-ragu. Boom! Kecemerlangan ilahi meledak, dan harta itu meraung. Dipimpin oleh dua dewa, lebih dari selusin pria kuat menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba menjatuhkan Suyi dalam satu gerakan. Adegan seram itu membuat para tokoh anak dewa yang hadir gemetar. Pada saat yang sama, Suyi tampak tidak sadar, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan terus bergerak maju. Hanya saat dia melangkah, kekosongan tiba-tiba meledak, dan abu berserakan di langit. Harta dan dharma itu, semuanya runtuh seperti gelembung. Penonton terdiam. Beberapa bola mata Miko hampir jatuh. Beberapa dewa mengubah wajah mereka. Sebelumnya, semua orang melihat bahwa kekuatan tempur Suyi sangat menakutkan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan semua lawan hanya dalam satu langkah. Dan ada dua dewa. Orang ini, apakah itu dewa yang menyamar? Jin Buli tersentak, dan kegembiraan di wajahnya mengeras. Jika bukan dewa, siapa di dunia ini yang bisa membunuh setengah dewa dengan mudah? Selain itu, mata lelaki tua berambut putih itu berkedip, dan dia berkata dengan suara rendah, saya melihat bahwa identitas Shen Mu aneh, dia pasti tidak melihat satu. Rahasianya, tidak peduli siapa dia kali ini, dia sudah mati. Ini adalah Sungai Loyun, situs aula panjang umur. Tapi Suyi dibunuh di bawah mata Dewa Bai Yantian, bagaimana ini bisa bagus? Dalam satu langkah, bunuh dengan kekuatan. Wajah Bai Yantian muram. Dia juga kaget dan heran. Kemarahan tak terkendali melonjak ke dalam hatinya. Di mata publik, jika junior seperti itu berulang kali ditampar wajahnya, dia akan menjadi dewa dengan sia-sia. Ini bukan hanya tak terkalahkan, tapi juga kulit kepala Bikong Liu mati rasa, dan dia sangat terkejut sehingga dia merasakan perubahan mendadak di lapangan. Seorang pria berbaju abu-abu muncul entah dari mana, menghalangi jalan Suyi ke depan. Mata seperti dewa, alis seperti bilah, dikelilingi oleh hukum ilahi emas yang mempesona, dan paksaan dewa milik alam ciptaan yang lebih rendah memenuhi penonton. Huang Wuyun, penguasa aula panjang umur, dewa kesempurnaan ciptaan yang agung. Dengan penampilannya, banyak yang disegarkan. Tapi Suyi masih belum berhenti. Sudah berjalan pelan, tanpa pengaruh apapun di lapangan. Huang Wuyun melangkah maju, menamparkan kepala Suyi dengan telapak tangan, hukum jalan ilahi yang indah berevolusi menjadi gelombang api yang mengamuk, membakar langit, dominasi tanpa batas. Tapi saat berikutnya, api di seluruh langit layu dan padam. Suyi telah dengan kuat menggenggam pergelangan tangan Huang Wuyun dengan satu tangan, dan kemudian telapak tangannya mengerahkan kekuatan. Klik, lengan kanan Huang Wuyun robek, darah berceceran, dan Huang Wuyun terhuyung-huyung ke arah Suyi. Boom! Suyi mengambil lengan yang terputus seperti pedang, memasukkannya ke dada Huang Wuyun, dan melewati punggungnya. Segera, tubuh Huang Wuyun ambruk. Sebuah lengan yang terputus dimasukkan ke dalam tubuhnya, darah membasahi tanah, dan rasa sakit, kebingungan, dan kengerian tertulis di seluruh wajahnya. Cara kematian yang aneh membuat penonton ngeri. Aula panjang umur, dewa penciptaan dengan tingkat kesempurnaan agung. Begitu saja, suasana sempat hening sejenak. Mi Yeyun dan Jin tertegun, lesu di sana, dengan tangan dan kaki yang dingin. Mereka adalah makhluk tertinggi di antara anak-anak dewa, statusnya mulia dan terpandang, serta didampingi oleh para wali, tetapi bukan berarti mereka tidak memiliki penglihatan. Sebaliknya, mereka tahu jauh lebih baik daripada dunia, betapa tabunya melawan langit bagi karakter tingkat Taijing untuk membunuh dewa yang lebih rendah. Di dunia Tuhan, hal yang begitu mengejutkan belum pernah terjadi. Shen Mu ini pasti punya masalah besar.
Bikong Liu mengepalkan tangannya erat-erat, bukan kaget, tapi khawatir. Dewa yang lebih rendah terbunuh, dan tak terkalahkan adalah konsep yang sama sekali berbeda. Tidak perlu dipikirkan sama sekali, bahkan dia baru menyadari bahwa identitas Su Yi jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Su Yi mengangkat tangannya dan meraihnya. Di tubuh Huang Wuyun, sekelompok cahaya yang menyilaukan muncul. Hanya dengan sedikit penyempurnaan, ketuhanan akan berubah menjadi era pecahan. Su Yi bukanlah hal yang aneh, tetapi bagi monyet kecil, itu adalah suplemen langka, dan tentu saja tidak boleh ditinggalkan di sini. Kursi ini tahu siapa Anda. Hampir bersamaan, Bai Yantian membuka mulutnya, matanya menakutkan, dan tubuhnya menunjukkan kekuatan yang menakutkan, Li Fuyu. Tidak, sekarang kamu Su Yi. Boom, penontonnya sensasional, dan seakan meledak. Dewa itu mau tak mau berubah warna. Dan para dewa yang hadir benar-benar tercengang. Su Yi, bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar nama itu? Di era medan perang negeri dongeng, saya tidak tahu berapa banyak dewa yang mati di bawah tangan Su Yi, dan bahkan kehendak para dewa dan hukum tubuh dimusnahkan. Setelah kejadian ini, menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia domain dewa, yang mengejutkan dunia dan menyebabkan gelombang besar. Pada saat itu, meskipun Su Yi tidak berada di ranah dewa, ada desas-desus tentang dia di mana-mana di ranah dewa. Di Sungai Panjang Zaman, Su Yi adalah nama yang paling menarik perhatian. Bonti, siapa yang belum pernah mendengarnya? Nama Su Yi juga tidak asing bagi para dewa yang hadir. Beberapa rahasia yang tidak diketahui dunia, mereka semua tahu. Misalnya, api zaman ada di tangan Su Yi. Hanya Su Yi yang bisa membuka jalan menuju dewa kuno. Baru-baru ini, alasan mengapa begitu banyak dewa dari para dewa berkumpul di kerajaan hari abadi ini hampir semuanya karena alasan ini. Tapi tidak ada yang mengira Su Yi akan muncul seperti ini. Sebagai Senmu, dia datang ke perjamuan ini dan membunuh Tuhan dengan kuat. Su Yi akhirnya berhenti dan berbalik. Penglihatannya bagus. Ketika dia berbicara, penampilan Su Yi berubah dan kembali ke wajah aslinya. Saat ini, tidak ada yang perlu disembunyikan. Transformasi adalah untuk tetap low profile dan menghindari masalah. Dan sekarang, karena ada masalah, tentu tidak perlu bersikap low profile. Ini benar-benar kamu. Mata Bai Yantian seterang listrik, dan tidak ada niat membunuh yang tersembunyi di antara kedua alisnya. Senmu He, dia awalnya reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu, tidak heran dia begitu kuat. Kepala Bikong Liu hampir meledak, dan hatinya bergetar. Mengingat adegan dia bertemu dengan Su Yi di sepanjang jalan, dia tidak bisa menahan keringat dingin, tetapi untungnya dia tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, jika tidak, dia akan terlalu dini menemui jalan buntu. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.